Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat Allah Bapa di surga, yang mana Tuhan sudah memberi sehat, memberi kuat bagi kami, sehingga biarlah kekuatan kesehatan ini kami manfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami melangkah, kami dengarkan kebenaran firman Allah sebagai penuntun jalan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat 36. Injil Markus pasal 5 ayat 36 mengatakan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah kali ini kami berjudul Tuhan tetap tolong. Tuhan tetap tolong kita. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-43. Di sini ada dua kejadian yang luar biasa dengan permasalahan, dengan persoalan yang berbeda. Masalah pertama yaitu masalah kematian anak Yairus, dan masalah yang kedua adalah masalah penyakit seorang perempuan yang kedua-duanya sama-sama untuk segera ditolong atau untuk segera diatasi. Saudara kasih dalam Tuhan, satu masalah dialami oleh orang kaya, seorang kepala rumah ibadah, seorang yang terpandang, seorang yang disegani, seorang yang dihormati, yang mempunyai anak 12 tahun yang sedang sakit dan hampir mati. Dan satunya lagi adalah suatu persoalan yang dialami seorang perempuan, orang yang tidak punya atau orang yang miskin. Kenapa orang tidak punya, orang miskin? Karena di situ dikatakan bahwa hartanya habis untuk pengobatan dirinya. Perempuan ini adalah perempuan yang tidak dikenal, yang dijauhi oleh masyarakat karena penyakitnya yang menjijikkan. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan, kedua masalah, dua persoalan ini, semua itu Tuhan Yesus tetap menolongnya. Walaupun perbedaan, ada perbedaan waktu, tetapi Tuhan Yesus tetap menolong. Artinya di sini saudara kekasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak membedakan wajah. Tuhan Yesus tidak membedakan status sosial, tidak membedakan keadaan, tidak membedakan siapa dia. Selama mereka mencari dan mencari Tuhan. Mengapa? Karena keduanya sama-sama mencari. Karena semuanya, kedua-duanya adalah membutuhkan Yesus. Yang membedakan hanya Pak Yairus. Saudara kasih, mereka mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Dan perempuan itu datang dan berkata, tolong sembuhkan aku. Asal ku jamah jumbai jubahnya, aku pasti akan sembuh. Ini adalah yang membedakan. Pak Yairus adalah orang kaya, yang orang terpandang. Satunya perempuan yang tidak dikenal, orang yang menjijikkan karena sakit penyakitnya. Yang kedua, Pak Yairus mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya untuk mengadakan suatu pertolongan terhadap anaknya. Tetapi perempuan ini datang langsung kepada Tuhan Yesus. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi keduanya sama-sama mempunyai iman yang sama, mempunyai iman yang besar, yaitu pasti Yesus akan menolongnya. Walaupun apapun kejadian yang dialami oleh Pak Yairus dan perempuan ini, Tuhan akan tetap menolongnya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah kali ini, Dia mengingatkan bagi saya dan saudara, siapapun kita, apapun keadaan kita, selama kita masih mau mencari Tuhan, masih menemui Tuhan, masih berharap kepada Tuhan, pasti pertolongan Tuhan akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita ambil hikmahnya, apa yang dapat kita ambil pelajarannya yang berkenaan tentang pertolongan Tuhan di dalam bacaan firman Allah di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43 ini. Yang pertama, cari dan berserulah kepadanya. Cari dan berserulah kepadanya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 6, berserulah kepada Tuhan, carilah Tuhan selama Dia berkenan, selama Dia mau ditemui. Saudara kekasih dalam Tuhan, kedua orang ini tidak buang-buang waktu. Selama mereka masih bertemu dengan Yesus, mereka keduanya tidak membuang waktu.
mereka berseru dan mencari Tuhan. Karena tujuannya apa? Untuk mencari pertolongan buat kesembuhan daripada anak-anaknya. Saudara kekasih, kesempatan yang baik yang dialami kedua orang ini, yang satu umur 12 tahun akan menghadapi kematian, tetapi perempuan ini sudah 12 tahun juga akan mengalami suatu kematian. Saudara kekasih dalam Tuhan, tidak ada yang bisa diperbuat oleh kedua orang ini selain mencari dan berseru kepada yang punya jiwa, yang mempunyai nyawa di dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Itu yang pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita renungkan firman, yaitu cari dan berserulah kepadanya. Yang kedua, nantikanlah Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40, murid-murid itu, orang-orang itu, pengikut-pengikut itu menanti-nantikan Tuhan untuk menerima pertolongan daripada Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mungkin sudah lama mereka ini menunggu Pak Yairus dan ibu yang sakit pendarah ini, menunggu kapan bisa berjumpa dengan Yesus. Sudah mendengar tentang Yesus, tetapi mereka belum bisa menemui. Mereka sudah mendengar bahwa ada pertolongan di dalam Yesus, tetapi saudara kekasih dalam Tuhan, kedua orang ini mencari dan berseru dan menanti kedatangan Tuhan. Satu hal, untuk meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Saudara kekasih yang dalam Tuhan, yang ketiga, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pembacaan kita kali ini, yaitu sabar menunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang keempat, di situ dikatakan, saudara kasih dalam Tuhan, pada waktu ada perjamuan di Kana, air menjadi anggur. Di situ Yesus berkata, apa yang engkau mau ibu daripadaku? Waktuku belum tiba. Saudara kekasih di dalam Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Pasti Tuhan akan menolong kita selama kita mau menunggu, mau sabar menunggu waktunya Tuhan. Saudara kekasih, Yairus bersujud di kaki Yesus, minta pertolongan, tetapi terganggu oleh si ibu yang sakit pendarahan ini. Pak Yairus merasa dicuekin dan dia mengutamakan ibu yang sakit pendarahan ini. Tetapi firman Allah mengatakan waktuku belum tiba. Artinya di sini saudara kasih Tuhan, kalau saat ini kita belum ada pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan katakan waktunya Tuhan pasti waktu yang terbaik, dan pasti Tuhan akan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat, apa yang jadi pelajaran penting bagi kita, yaitu jangan takut. Ayat yang ke-36 dikatakan jangan takut. Seperti yang Yesus pernah katakan pada saat Yesus dan murid-muridnya berada di perahu di dalam tengah-tengah laut menghadapi gelombang besar yang akan menghancurkan hidupnya. Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Oleh karena itu, jangan takut. Jangan takut itu diperintahkan Tuhan untuk kita menerima pertolongan Tuhan. Pada saat murid-murid Yesus diterjang gelombang, mereka merasa ketakutan, tetapi Tuhan tetap menolong kita. Selama kita yakin bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita, selama kita yakin bahwa Yesus bersama kita, karena Yesus tahu apa yang Yesus perbuat terhadap kehidupan kita. Walaupun kabar buruk telah didengar oleh Pak Yairus bahwa anaknya mati. Saudara kekasih dalam Tuhan, anak yang 12 tahun mungkin selama ini mereka sayangi, anak yang mereka cintai, mungkin anak yang mereka banggakan. Saudara kekasih dalam Tuhan, dan akhirnya akan mati. Ini yang didengar oleh Pak Yairus dari pengawal-pengawalnya, bahwa anakmu telah mati. Tetapi Yesus katakan, jangan takut, jangan takut. Pada waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Oleh sebab itu saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, walaupun kita sudah dengar bahwa kita banyak orang yang mengatakan tidak akan mungkin, tidak akan sanggup, tetapi jikalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan tetap menolong kita. Tuhan katakan jangan takut menghadapi kehidupan ini, jangan takut menghadapi penyakit ini, jangan takut menghadapi kesusahan ini, jangan takut menghadapi persoalan ini. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan suatu solusi di dalam setiap kehidupan kita. Yang kelima, saudara, apa yang dapat kita pelajari di dalam pembacaan firman Tuhan, yaitu percaya saja. Ayat yang ke-36 tadi, percaya saja. Iman dan harapan dibutuhkan saat tiada jalan. Yesaya 30 ayat yang 15 itu dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan
kekuatan-Mu. Saudara, selama kita tinggal percaya, kita berserah kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru dalam setiap kehidupan kita. Jikalau kita tidak ada pengharapan, maka kita akan lemah. Oleh sebab itu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kemungkinan Yairus merasa jengkel di sini. Mungkin Yairus merasa jengkel, marah, gara-gara perempuan ini anaknya mati. Anaknya tidak tertolong. Mereka berharap anak satu-satunya bisa hidup karena ada diganggu atau dihalang-halangi oleh perempuan ini sehingga anaknya mati. Tetapi Yesus berkata kepada Yairus, jangan hiraukan omongan orang-orang itu. Jangan takut, percaya saja anakmu itu tidur bukan mati. Oleh sebab itu saudara kekasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Allah pada kesempatan pagi hari ini memberi motivasi, memberi semangat bagi saya dan saudara. Kalau saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini, oleh sebab itu kita harus kita harus merenungkan yang pertama, cari dan berseru kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Jangan takut dan percaya saja. Ini hal yang patut kita renungkan supaya dalam perjalanan kehidupan kita dapat mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biar firman Allah menjadi motivasi untuk kami melangkah sepanjang hari ini, supaya kami tidak takut, supaya kami tidak khawatir di dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan penolong kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan akan membimbing kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, ampuni setiap salah dosa kami, kekurangan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati, amin.